Bagaimana menang atas kedagingan kita, saudaraku? Saudara, daging itu harus disalib. Daging itu harus dikuasai. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Ya, setiap musim kita sudah lewati dan saudara dan saya dalam keadaan sehat. Amin ya. Pagi ini saudaraku saya mau saya mendengarkan kemarin yang masuk menara doa Jumat. Coba siapa yang banyak? Banyak yang dengar? Ya, Bapak Gembala miliki mimpi yang besar, saudara. Amin. Ya, saudara, saya bilang Tuhan, saya juga mau punya mimpi. Mimpi yang besar apa, saudaraku ya? Mimpi yang besar saya adalah saya mau ajak saudara bersama-sama mimpi bersama dengan saya. Ya, melihat kota ini dilawat oleh Tuhan dan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu mimpi saya, saudaraku, hari-hari ini. Dan mimpi yang kedua, suatu hari, satu masa akan tiba waktunya kita berada di ruangan penyembahan, hanya Yesus Raja yang kita akan sembah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siang hari ini saya berbicara karena hari-hari ini kan sedang berbicara tentang api doa pujian penyembahan. Lawatan Tuhan, penuaian jiwa terjadi melalui pola yaitu doa pujian penyembahan oleh anak-anak Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudaraku bicara tentang api Roh Kudus yang memurnikan untuk mengalami penuaian besar, saudaraku, ada hal yang saudara Tuhan mau kerjakan sama anak-anaknya. Yaitu saudara dan saya akan ada api Roh Kudus yang memurnikan, saudara. Ada amin? Berapa banyak yang siap dimurnikan? Siap ya? Oke, berarti kalau siap dimurnikan, semua kita siap menghadapi prosesnya, saudaraku. Karena ini salah satu sarana yang sedang Tuhan pakai untuk terjadi sebuah lawatan besar. Ya, gerejanya harus dimurnikan lebih dahulu. Supaya apa? Waktu nanti penuaian yang besar terjadi, orang-orang yang sudah dimurnikan ini akan dipakai oleh Tuhan untuk melawat, untuk melayani banyak orang. Amin. Oke, jadi pagi ini saya akan ajak saudara baca firman Tuhan lebih dahulu. Yesaya 4 ayat 4 kita baca dengan bersama-sama, di mana temanya api Roh Kudus yang memurnikan. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Sekarang dari versi firman Allah yang hidup. Putri Sion akan dicuci serta dibersihkan dari segala kekotoran moral mereka dan Yerusalem dari noda darah oleh roh yang mengadili dan membakar. Ini firman Tuhan dari perjanjian lama. Kita akan melihat dari perjanjian yang baru. Lukas 3 ayat 16b sampai 17. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Satu lagi ayat dari Mazmur 97. 1, 2, 3. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Sekarang dari firman Allah yang hidup ya. Api menjalar di hadapannya dan membakar habis semua musuhnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau bicara tentang api Roh Kudus yang memurnikan gerejanya atau anak-anak Tuhan, dia akan datang, itu datangnya tiba-tiba, saudaraku ya. Seperti Tuhan itu akan datang tiba-tiba untuk membersihkan gerejanya. Karena itu yang kita mau persiapkan, saudaraku, persiapkan diri untuk menghadapi namanya proses pemurnian ini. Nah, saudaraku, dari firman Tuhan Mazmur tadi ya, di dalam Mazmur ini api menjalar di hadapannya dan membakar semua musuhnya.
Nah, dalam masa pemurnian itu Tuhan mau tunjukkan kepada kita ada 3 musuh besar orang percaya yang dihadapi setiap harinya. Kita lihat gambar di situ ya. Untuk orang terhambat menghalangi masuk ke surga, saudaraku, ada 3 musuh besar. Yang pertama flesh, itu daging ya, kedagingan. 2 world, itu daya tarik dunia. Yang ketiga devil, yaitu kuasa jahat. Jadi ada 3 musuh orang Kristen itu setiap hari ngadapin ini. Ada yang gak pernah ngadepin? Angkat tangan. Berarti Anda bukan manusia. Ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, jujur, kita semua menghadapi 3 musuh besar ini dalam hidup kita setiap hari. Saya akan bahas satu persatu, saudaraku, karena ini yang akan ini dipakai setan untuk menghambat kita hidup dalam kebenaran atau mengerti firman Tuhan. Kalau kita terus musuh yang pertama, satu, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 14-15, baca yuk 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan pikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi yang pertama musuh yang kita hadapi adalah kedagingan kita dengan segala hawa nafsunya, saudara. Jadi daging kita, saudaraku, enggak bisa saudara lawan dengan ditengking. Dalam nama Yesus dagingku lenyap, enggak bisa. Ya, karena daging itu menjadi bagian ada di tubuh kita. Bagaimana menang atas kedagingan kita, saudaraku? Saudara, daging itu harus disalib. Daging itu harus dikuasai. Daging itu harus dikontrol, saudaraku. Sehingga waktu kita keinginan daging kan banyak banget, saudaraku ya. Dan kecenderungan keinginan daging itu yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Bener gak? Pagi-pagi hujannya turun gitu ya. Waktunya hari Minggu jam 5 mestinya udah bangun. Selimut atau dingin-dingin semriwing, akhirnya kita tarik selimut lagi gitu ya. Padahal sebelum jam 5 sudah teleponin teman-temannya, bangun. Jam 5 kurang 1/4 dia tarik selimut, akhirnya dia ketiduran lagi gitu ya. Ada seperti itu karena ini kedagingan, saudaraku. Daging kita ini pengennya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Pokoknya sulit sekali untuk menerima penderitaan. Benar gak? Saudaraku, dikasih daging ini benar-benar maunya yang nyaman. Kalau untuk menderita, aduh tuh nanti dulu deh gitu ya. Karena apa? Kita daging ini benar-benar hawa nafsunya itu kalau dibilang sudah dibuahi ya, itu akan melahirkan dosa. Nah, jadi dosa kedagingan. Nah, saya bagi firman ini supaya Anda semua, kita semua itu mengenali musuh apa yang sedang kita hadapi tuh hari-hari ini. Supaya kita tahu pasti bagaimana kita mengatasi keluar dari sana. Ada amin? Nah, jadi kalau ya kedagingan, saya percaya kita semua sudah tahu dagingmu yang mana nih ya. Yang seringkali menyeret kamu, yang seringkali menghalangi kamu dekat sama Tuhan. Itu masing-masing sudah mengerti, saya percaya, karena semua senyum-senyum. Berarti dagingmu masih hidup. Ya, daging kita masih hidup semua. Jadi tolong mohon anugerah Tuhan, kita sama-sama minta anugerah Tuhan untuk mengatasi kedagingan kita dengan segala keinginan dan hawa nafsunya yang berusaha menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin ya. Oke, yang kedua, musuh yang kedua. Yakobus 4 ayat 4. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi musuh yang kedua itu dunia dengan daya tariknya.
Saudaraku, kita sejak mendengar Bapak Daniel Panji ngomong bahwa sistem dunia yang melalui kecanggihan teknologi adalah salah satu yang sedang dipakai oleh setan untuk menjauhkan hubungan manusia dengan Tuhan. Banyak orang yang diperbudak oleh teknologi. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan sampai orang-orang yang percaya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan ada orang-orang yang duduk di tempat ini juga. Jujur kah? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu ini saudaraku harus bijak dalam menggunakan media sosial kita. Amin. Contoh saudaraku ya, contoh ini media sosial ini saudaraku ya. Saudara semua kan kita punya HP ya, punya HP pinter kan, punya tablet, punya kitab suci di situ kan, kitabnya kudus semua di situ kan. Oke. Pada waktu saudaraku membaca Alkitab di tablet atau di HP saudara, tiba-tiba ada WA masuk. Ting gitu ya. Saudara akhirnya pindah enggak? Pindah. Nah, jadi waktu kita lagi membaca apa, lagi menara doa nih, sering saudara, kita mau ngomong saudara ya. Saya ini koordinator sama para penilik saudara ya. Dan juga gembala-gembala nih. Kalau lagi Zoom hari Jumat itu kan, itu jarang banyak nggak bisa fokus. Kenapa? Karena kita harus ngabsenin jemaat kita, gitu kan? Saya bersama dengan para penilik kadang gantian gitu ya, mengabsen para pengerja, hadir atau tidak. Gembalaku dikasih tugas, absenin anak-anakmu, hadir atau enggak. Saudara yang tidak tahu bahwa saudara tuh dicari loh, saudara. Itu di Zoom tuh kita cariin loh namamu. Jadi betapa saudara itu diperhatikan oleh Tuhan sedemikian rupa melalui apa? Kakak-kakak rohani kita. Amin. Sudah dicatetin namanya, dicari dalam pencarian kan ratusan orang kan? Dicari loh satu-satu nama saudara. Ada amin ya? Sudah dikumpulin, dicari, ditemukan lalu didoakan tumpangin tangan. Nah, luar biasa gak? Saudara harus bersyukur loh, saudara harus mengucap syukur loh. Tuhan itu pakai kakak-kakak rohanimu untuk apa? Memperhatikan. Ya, bukan kok aku diawasin banget sih, aku dikontrol. Bukan begitu tujuannya. Dicari namamu dari antara 200 sekian orang, kemudian ditemukan nama-nama satu-satu. Itu butuh waktu loh saudaraku. Nah jadi kadang-kadang pas di awal 9.30 itu kita gak fokus saudaraku. Karena cari namamu saudara ya. Itu juga salah satu mengganggu gitu ya. Itu juga salah satu membuat gak fokus. Tetapi apakah akan berhenti? Tidak juga. Karena apa? Saya para penilik gembala sedang melakukan tanggung jawab penggembalaan kepada Tuhan dan kepada Bapak Gembala di tempat ini. Ada amin? Oke, jadi waktu saudaraku, sistem dunia ini dengan daya tariknya, saudaraku bagaimana cara keluarnya? Saudaraku, daya tarik dunia yang menarik begitu rupa saudara ya. Jadi saya ini punya pengalaman saudara, saya punya HP kecil yang bisa saya kantongin. Saya download tuh aplikasi Facebook. Jadi pernah saya Facebook, saya download terus saya buang. Karena pertama mengganggu, karena mantan saya suka komen-komenan sama orang lain gitu ya. Terus akhirnya saya pikir daripada ini mengganggu saya, mendingan saya hapus gitu ya. Saya singkirkan diri saya dari supaya saya nggak ngelihat, supaya saya nggak panas hati kan. Karena kan mereka nggak bisa jaga hati kita kan, yang bisa kan kita kan. Jadi saudara harus tanggung jawab gitu loh. Kalau itu mengganggumu, delete semua. Hapus saya aplikasi. Nah, puasa nih udah berapa tahun ku lewati. Di HP kecil itu tidak ada. Dan aku sudah damai-damai aja ketika mereka chattingan tuh aku udah gak keganggu gitu ya. Terus saya aplikasi download lagi. Kali ini bukan yang tertarik, bukan mantan bukan narik saya lagi. Yang kali ini menarik adalah saya suka membaca novel saudara. Ya ampun, kalau itu novel bersambung ceritanya, kalau belum tahu endingnya, itu saya kejar gitu saudara. Terus akhirnya waktu saya dengar nih Pak Daniel Panji ngomong ini saudaraku, langsung saya tersadar begitu ya, langsung saya delete semua, keluar dari sana. Facebook saya
ilangin saudaraku dari HP yang kecil. Hanya yang di tablet, karena di tablet besar kan saya nggak akan bisa membawa kemana-mana. Terutama kalau di kamar mandi, saudara ya. Nggak mungkin bawa tablet besar karena repot gitu ya. Jadi itu hanya bisa waktu duduk saya bisa ngelihat Facebook gitu, jadi nggak akan lama-lama. Jadi saya keluar dari daya tarik dunia yang menyeret saya, merusak hubungan saya dengan Tuhan. Saya berani hapuskan, saya berani tinggalin. Sekarang pertanyaan saya ini, di mana daya tarik dunia ini yang sedang menarikmu keluar gitu loh? Oh, drakor. Oh, haleluya, ada yang ngaku juga ya, jujur ya. Oke, berarti gini saudaraku ya. Berarti setiap kita itu ternyata punya kesukaannya beda-beda ya. Tapi jelas tujuannya itu semua akan mengeluarkan kita dari hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi apapun itu bentuknya saudaraku, apapun itu bentuknya, dan saya dendam sekali saudaraku karena suka sekali baca novel saudara. Jadi begitu saya keluar dari Facebook nggak baca lagi saudara, saya ini kok ada kelas gini, dibuka kelas untuk pelatihan menulis buku gitu ya. Waduh, menarik nih Tuhan, gitu ya. Menarik karena aku pengen penasaran banget. Itu orang penulis novel kenapa bisa menarik saya gitu kan? Kenapa bisa menarik pembacanya begitu rupa gitu? Apakah ada sihir di dalamnya? Bisa juga, mereka bisa pakai itu. Jadi bisa pakai itu untuk menarik para pembacanya gitu ya. Terus aku nih mulai dibuka kelas menulis. Aduh, Tuhan aku mau daftar. Suatu hari aku mau pengen nulis tentang novel rohani gitu kan. Terus kelasnya dibuka nanti hari Rabu saudara. Saya daftar bayar saudara. Sampai sekolah menulis gitu ya. Tapi ini dendam yang positif kan. Balas dendam yang cantik lah ya. Jadi itu saya daftarkan diri untuk saya mau tahu bagaimana menulis yang bisa menarik begitu. Para pembacanya bisa tertarik begitu rupa. Nah memang ada, pernah baca juga ada para penulis itu bisa memakai ilmu-ilmu sihir yang bisa menarik orang gitu loh. Jadi di sini kita nggak salah dengan teknologi, kita nggak salah dengan media sosial, tetapi mari kita pakai dengan bijak ya saudara. Dengan bijak Anda tahu mana di mana kau sering dijauhkan hubunganmu dengan Tuhan, saudara tahu itu dan saudara tahu caranya bagaimana keluar dari sana. Nah ada lagi saudaraku, satu hari ada kesaksian teman saya nih. Dunia dan daya tariknya itu menarik ya. Dia ini seorang istri ya, yang seorang istri punya suami yang sangat setia di Indonesia merawat anaknya dan dia bekerja di sini. Suatu hari dia jatuh kepada gangguan tetangga. Jadi ada cowok tetangga lewat itu messenger. Mulailah mereka komunikasi, ngobrol-ngobrol, diperhatikan, akhirnya mereka jadi hubungan. Ya selingkuh di dunia maya sampai selingkuh ke dunia nyata. Waktu cuti si cowoknya ini datanglah ke tempat dia, malah ketemu sama suaminya. Nah akhirnya suaminya bilang sama dia, kalau kamu masih hubungan sama dia, hari ini juga saya akan bawa anak kita keluar dari tempat ini. Dia bilang begitu. Dari situ saudaraku dia mulai sebuah ketakutan yang luar biasa. Akhirnya apa? Singkat cerita dia akhirnya bertobat saudaraku. Setelah bertobat dia kesaksian. Cerita dengan saya juga penasaran tanya, saya pikir dia orang setia, kenapa dia bisa seperti itu, dan dia cerita bahwa kakak tahu gak kenapa aku tertarik dengan itu tetangga gitu ya, karena suami saya itu tidak romantis kak. Suami saya itu tidak pernah memberikan perhatian, kasih sayang, sedangkan tetangga saya ini kalau pagi selamat pagi baby gitu ya. Kemudian terus mau makan siang disapa, mau makan malam disapa, mau tidur kita berdoa bersama gitu ya. Jadi lama-lama konslet lah saudara ya. Lama-lama akhirnya terjadilah tuh saling sayang begitu. Nah setelah dia bertobat, oh saya jadi ngerti, oh betapa banyaknya ya istri-istri yang kekurangan kasih sayang dari pasangannya. Ya kehausan kasih sayang dari pasangannya, akhirnya dia lampiaskan kepada tetangga yang membuka pintunya. Nah jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekali lagi hari-hari ini saya percaya gereja kita, jemaat kita ini di ibadah 2 ini udah pinter-pinter. Udah bedain mana yang palsu, mana yang nyata, mana yang dunia maya ya.
Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan waktu daya tarik dunia ini saudaraku menarik begitu rupa kita keluar daripada hubungan kita dengan Tuhan, saudara harus membuat sebuah keputusan yang radikal ya saudaraku ya. Berani tinggalin. Jadi jangan selalu ada di tempat yang dimana kamu sering jatuh gitu saudara. Lingkungan yang membuat engkau sering jatuh, pergaulan yang membuat engkau sering jatuh. Contoh saudaraku, saya ini dari PT dulu itu ketemu banyak orang kan di PT, sudah datang ke Hong Kong. 6 bulan kemudian kita libur bersama ketemu di Star Ferry Tsim Sha Tsui. 6 bulan berikutnya itu saya itu udah pangling sama teman-teman di PT saya. Karena apa? Karena mereka sudah dalam pergaulan dengan orang-orang luar dan gaya pakaiannya juga sudah berubah gitu ya. Waktu saya melihat itu, saya ngambil keputusan, saya meninggalkan mereka. Saya masuk ke gereja saudaraku, masuk ke persekutuan-persekutuan di KUL. Sampai hari ini puji nama Tuhan saya terhindar dari pergaulan-pergaulan yang cemar saudara ya. Jadi apa lingkungan yang cemar saudaraku? Kalau engkau bergaul selalu ngumpul dengan orang-orang yang utang, keluar dari sana. Gitu ya. Berani tinggalin, keluar dari sana. Atau mungkin kau masa lalu pergaulanmu dengan orang-orang yang suka minum-minum, yang suka free sex. Kamu harus kerjasama, keluar dari sana. Lingkungan itu merusak kamu. Lingkungan kamu itu cemar, membuat kamu gak kudus. Berani tinggalin gitu loh. Berani menyendiri. Saya keluar dari PT saya keluar sendiri ke gereja ini saudara ya. Teman-teman saya yang di Tsim Sha Tsui semua sudah berubah, nggak masalah gitu loh. Tapi saya harus membuat keputusan yang benar untuk diri saya. Saya tinggalin itu, semua pergaulan-pergaulan yang bisa merusak. Saya nggak bayangin, saya bilang, Tuhan kalau seandainya saya nggak berani memutuskan hari itu keluar, masuk ke lingkungan yang orang-orang kumpulan orang-orang yang sedang dikuduskan, saya percaya hidup saya pasti akan cemar seperti orang-orang di sana itu. Nggak kenal Yesus. Ya, rusak hidup saya. Tetapi puji nama Tuhan, waktu Tuhan ada api Roh Kudus yang menuntun saya untuk berani meninggalkan lingkungan, gaya hidup ataupun sistem-sistem dunia yang sedang menarik banyak orang ini, berani memutuskan untuk meninggalkan. Maka saudaraku, saya percaya engkau selama engkau melakukan suatu usaha tidak akan pernah sia-sia. Amin. Jadi saudaraku, musuh yang kedua itu dunia dan daya tariknya. Yang ketiga, kita lihat gambarnya ini. Ini gambar Daud sedang mengalahkan singa, saudara ya. Jadi musuh besar yang ketiga adalah 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1 2 3 kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh yang ketiga yang besar menggodai kita anak-anak Tuhan adalah setan-setan, tipu daya, rayuan ya. Rayuan setan-setan ini saudaraku, tipu dayanya bisa banyak menjatuhkan anak-anak Tuhan, menghambat atau menghalangi orang-orang Kristen hidup dalam kebenaran. Karena ada roh-roh jahat yang menggodai, yang merayu, yang menjauhkan gitu. Jadi kalau setan ini bisa ditengking saudara ya. Kalau setan itu bisa diusir dalam nama Yesus. Anda percaya setan keluar, setan pergi gitulah. Ya, tapi saudaraku, tadi yang pertama itu daging, saudara nggak bisa tengking, saudara. Dunia, saudara bisa tengking, nggak bisa juga tengking, tapi engkau perlu menyingkir gitu loh. Bener nggak? Belum menyingkir, daya tarik dunia kamu pindah gitu, tinggalin gitu ya. Kalau setan tuh baru kamu tengking. Dalam nama Yesus pasti keluar, pasti pergi gitu ya. Nah, intinya kita mesti bekerja sama dengan Roh Kudus ketika Tuhan sedang menunjukkan kita ada 3 musuh nih sedang menghambat hidupmu. Nah, saudaraku, dan sering kali hari-hari ini kita sedang alami ya saudaraku. Ketika sebuah pekerjaan besar Tuhan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan sedang akan bekerja untuk melawat banyak orang, ada banyak setan-setan tuh ambil bagian di dalamnya. Salah satunya banyak sekali itu mengganggu komunikasi, saudara. Komunikasi dikacaukan, ya orang ngomong A nangkepnya B,
Orang nangkepnya C, kita ngomong C, dia nangkepnya Z gitu. Nah itu komunikasi, perhatikan saudara, awas-awas. Nih saudara akan ngalamin nanti miskomunikasi entah di entah di keluarga, entah di majikan. Ini banyak yang sedang mengalami. Untuk apa? Mengacaukan komunikasi. Saudara nggak mengerti jadinya apa tuntunan Tuhan. Sedangkan bilang ke depan ini jalan yang kita lalui itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu jalan apa yang kita akan lalui, saudaraku. Tetapi Tuhan sudah memberikan tuntunannya. Jadi berawas-awas kalau saudara ini saya juga lagi ngalami, saya ngerasain banget saudara, saya ngerasain banget ya dengan tim basking saudaraku ya. Saya ini lagi bagi-bagi kipas untuk dibagi besok. Tiba-tiba aku taruh di belakang sana, bisa-bisanya tim Sabtu nggak bisa melihat yang satu kantong loh saudara. Jadi dia ngambil kantongnya orang lain. Dan saudaraku dikasih, begitu saya datang saya temu, lah masih ada di tempatnya, kenapa mereka nggak bisa lihat? Untung Kak Yoba bilang, tenang Kak Napsi, tenang. Tenang, ini komunikasi tetap jalan gitu ya. Iya, jadi kita tuh saling ngingetin saudaraku, saling ngingetin kalau sudah mulai panas-panas gitu, tenang Kak, komunikasi harus aman gitu ya. Itu saudara akhirnya, ya iya Tuhan, ngelus dada lagi. Sama Kak Feli juga tadi begitu. Bilang, aduh Kak, ini kita miskomunikasi. Saya mau ketemu 7 orang. Dia bilang, aku mau butuh tempat satu gereja ini. Lah, kalau saya mau ketemu jam yang sama, tim saya lebih banyak loh Nafsi. Lah siapa yang bilang mau pakai gereja? Miskomunikasi Kak, maaf Kak. Tolong, down gitu. Saudara, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini benar-benar ya pekerjaan Tuhan ini. Saudaraku ada banyak kesaksian yang hari ini sedang tim penerobos khususnya saudara ya. Tiba-tiba keluarganya harus masuk rumah sakit, kecelakaan saudaraku. Dan saya ini hari Senin tiba-tiba saudaraku gigi saya itu sakitnya luar biasa. Hari Senin saya sakit gigi, kemudian hari Selasa saya minta obat supaya ngeredain rasa sakit. Waktu sakit saya nggak bisa tidur, waktu saya minum obat justru semakin saya nggak bisa tidur, semakin saya merasa kuat gitu ya. Jadi mata saya melek terus, tenaga saya ekstra super begitu kan. Terus kemudian saya nggak tidur loh semalaman saudara. Akhirnya saya ngomong, bos ini kok jadi kayak gini. Hari Jumat nih pergi ke dokter di ronsen, katanya ada gigi saya yang retak saudara ya. Kemudian dikasih mau dicabut atau dikasih obat. Aduh dok, ini kan baru pertama kali, ya jangan dicabut dulu, kasih saya obat sementara dulu gitu ya. Nah udah kasih obat, giliran saya minum obat, aras-arasan saudara. Rasanya berat banget, saya ngomong sama bosku, bos kalau aku gak sakit gak usah minum obat ya, kata bapakku. It's okay, tapi nyonyaku tidak. Nyonya aku bilang, ini obat harus diminum. Ini obat harus diminum, kalau gak diminum kamu, karena ini obat itu akan mematikan racun-racun di gigi kamu, dia bilang begitu. Jadi kamu harus minum. Nyonya, aku tuh kalau minum obat bukan tambah sehat, aku ngerasa tambah sakit gitu loh. Lah kamu lihat aku kan tiap hari makan obat. Lah beda, kamu memang hidupnya pakai obat gitu kan. Sementara saudaraku, saya ini sejak bertobat jarang sekali tubuh saya kemasukan obat-obatan macam itu saudara. Karena dulu sebelum bertobat saya tergantung dengan obat-obatan macam itu. Jadi begitu bertobat berjalannya waktu saya dibebaskan, tidak ada obat-obatan masuk. Jadi begitu ketika COVID itu saudaraku, saya lemes itu bukan karena COVID, karena obat yang kita konsumsi. Begitu setiap kali tubuh saya ngalami minum obat sedikit saja akan ada reaksi-reaksi yang tidak nyaman banget saudara. Jadi bergumul begitu, ya udah saya minum karena nyanyaku ngotot gitu ya. Saya minum. Saya duduk di kamar saudaraku, saya bergumul, Tuhan Yesus kenapa tubuh aku menolak begini banget ya dengan obat ini. Bilang, Tuhan Yesus baik gitu. Nyut saudaraku ya. Itu kita tuh mau nyanyi saudara, coba ya ngomong Tuhan Yesus baik dengan kondisi kayak gini nggak bisa ketawa loh saudara, ya nggak bisa kesenyum loh. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena saya dikasih pengalaman pertama sakit gigi, saya cuma pikir berarti kan saya sudah masuk kepada fase atau tahap di mana kita semua akan mengalami yang namanya sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi nggak? Wah ada ya. Berarti tahap kita usia juga ya.
Usia juga mempengaruhi kan. Nanti 50 tahun ke atas itu semua pasti akan mengalami fase itu. Jadi waktu saya mulai mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena dengan rasa sakit ini saya bisa ngerasakan. Ya, bisa ngerasakan bagaimana rasanya sakit gigi. Saya ingat bapak saya dahulu kala ya. Waktu saya masih kecil bapak saya sakit gigi. Setiap hari saya dengar dia gerung-gerung gitu ya. Nangis gitu ya, ngeluh gitu ya. Terus saya rasanya nggak tahan banget dengan tubuh saya dengan rasa sakit itu. Apalagi dengan obat-obatan yang masuk gitu ya. Dan itu membuat saya rasanya bergumul keras banget. Tetapi akhirnya karena aku saudaraku, minum obat, benar sakitnya hilang. Tapi ya itu, gak bisa tidur lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oh haleluya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tetapi saudaraku, saya mau sekali lagi, ketika Roh Kudus datang tiba-tiba untuk memurnikan, dia datang dengan tiba-tiba, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, jadi dia datang, tidak diundang, dia pergi diam-diam. Nah ya, gitu. Ya tapi macam itulah ya. Tapi karena memang Tuhan datangnya itu tiba-tiba, saudara. Tuhan itu dikatakan datangnya tiba-tiba dengan memakai banyak cara untuk apa? Menyadarkan kita. Entah itu dengan penderitaan rasa sakit, entah itu dengan kegagalan, entah itu dengan pokoknya hal-hal yang buruk menimpa kita datang dengan tiba-tiba. Disitulah Tuhan mau lihat bagaimana sih kamu murni gak sih hatimu ikut Tuhan? Kamu tetap mempercayai Tuhan gak sih pada waktu kamu gagal, pada waktu kamu sakit? Itu akan teruji semuanya di situ, saudaraku. Akan muncul kemurnian-kemurnian. Nah, saudaraku yang kemudian, apa tujuan Tuhan untuk memurnikan orang-orang percaya? Kita melihat dari Malaiki 3 ayat 1-2. Ini dari firman Allah yang hidup ya. Dengarkan. Aku akan menyuruh utusanku mendahului aku untuk menyiapkan jalan. Kemudian dia Tuhan yang kamu nanti-nantikan akan datang dengan tiba-tiba ke baitnya. Dialah utusan perjanjian Allah untuk membawa sukacita yang besar kepadamu. Ya, ia pasti datang firman Tuhan semesta alam. Tetapi siapakah yang dapat hidup pada waktu ia datang? Siapa yang akan tahan menghadapi dia? Karena ia seperti api yang menyala-nyala, yang memurnikan logam berharga. Dan seperti sabun pemutih yang dapat memutihkan pakaian yang paling kotor sekalipun. Nah, dikatakan di sini, dia akan datang dengan tiba-tiba ke baitnya. Baitnya Tuhan adalah saudara dan saya. Ketika dia mau menguduskan dan memurnikan orang-orang percaya, dia akan datang tiba-tiba ke baitnya. Dan sepertinya ada sesuatu yang membuat saudara gak nyaman, membuat saudara rasanya kok seperti ini begitu ya. Nah itu saudaraku, kalau saudara gak bijak atau saudara cepat tadi daging muncul, atau saudara lari ke dunia, atau kamu cepet-cepet nyalain setan, padahal Tuhan sedang kerja, gitu ya, mau ditengking-tengking, padahal Tuhan lagi ngomong sama kita. Jadi saudara harus belajar, ya saudara harus membedakan ini lagi setan yang datang, atau Tuhan sedang mendidik saya, atau ini daya tarik dunia menyeret saya, atau kedagingan saya. Jadi saudara harus belajar untuk bisa membedakan. Jadi kemudian waktu dia bilang, iya, itu akan datang seperti api menyala-nyala memurnikan. Saudara kan pernah punya baju kotor kan ya? Saudara menghilangkan noda pakai apa? Vanish. Ada pakai clean, Clorox, ya, semua pemutih dipakai untuk menghilangkan noda-noda itu. Bahkan saudaraku ya dikatakan waktu Tuhan datang memurnikan orang-orang percaya, itu saudaraku ada api, ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi sehingga yang kotor-kotor itu dibersihkan gitu loh. Yang kotor-kotor itu dibersihkan. Kemudian Malaiki 3 ayat 3-4. Seperti orang yang sedang memurnikan perak, ia akan duduk mengamat-amati dengan sesama sementara sangat terbakar sampai habis. Perhatikan, waktu saudara ngalamin namanya pemurnian, saudaraku, itu seolah-olah kita kayak ngerasa nggak ada Tuhan hadir gitu. Padahal Tuhan tuh sedang menunggu kamu, liatin gitu kan. Ya kalau saudara lagi bakar sate kan ya, yang bakar sate bahkan ada kipas angin keluar nih. Kipas angin tuh karena tema ulang tahun kita kobarkan apimu. Jadi ilustrasinya adalah tukang sate. Untuk menyalakan api harus ada kipasnya. Maka keluarlah kipas GBI Hong Kong gitu ya. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu saudaraku
waktu ada sesuatu yang sedang terjadi memurnikan kita, itu Tuhan sedang memperhatikan apa reaksimu, ya apakah kau akan mengeluh terus ataukah kamu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, itu akan diawasi oleh Tuhan. Tuhan duduk di atas tatanya melihat teropong ini anakku satu ini nih ya. Nih diteropong pakai itu pembesar, kata pembesar mulai diperhatikan sampai itu loh. Kamu sedang apa? Reaksinya gimana? Kasih sakit gigi, reaksimu gimana? Dituduh, diintimidasi, salahmu bagaimana? Tuh reaksimu tuh akan kelihatan di situ. Nah, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan memurnikan umatnya, dia bilang, ia akan menyucikan kaum Lewi, hamba-hamba Allah, dan memurnikan mereka seperti emas atau perak, sehingga mereka akan bekerja untuk Allah dengan hati yang murni. Jadi tujuan Allah memurnikan kita adalah agar anak-anak Tuhan memiliki motivasi hati yang murni, dalam mempercayai Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, murni hatinya hanya Yesus itu yang ditinggikan. Amin. Kemudian maka seperti yang sudah-sudah, kembali Tuhan akan menikmati persembahan-persembahan yang dibawa kepadanya oleh orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Jadi waktu kita dimurnikan, Yesus mau menemukan anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya, dengan membawa persembahan-persembahan yang benar ke hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau bawa persembahan nih, cemplungin tuh persembahan, tetapi engkau punya ganjelan dengan kakak rohanimu di belakang, engkau harus jangan taruh dulu. Ya persembahannya jangan taruh, temuin orang yang kamu mangkel gitu. Minta maaf. Ya doakin saya Kak. Ada di belakang atau mungkin ada di samping saudara ini? Oh ya. Jadi saudara gue dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan mau mendapati persembahan-persembahan itu yang benar dari orang yang hatinya murni, saudara ya. Dari orang yang hatinya sudah bebas dari kecemaran, kepahitan, kesakitan, dendam begitu ya. Jadi waktu membawa persembahan kepada Tuhan, itu dikatakan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Melayani bukan karena pengen dipuji, tapi murni. Ya hari-hari ini Raja kita, King of the King, yaitu Yesus Kristus yang harus kita sembah. Amin. Yang harus kita tinggikan. Yang harus murni menjadi pusat penyembahan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Oke, saya mau ajak berapa banyak saudara yang hari ini membutuhkan anugerah Tuhan untuk keluar dari 3 musuh besar yang kita hadapi setiap hari. Berapa banyak saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada bersama dengan saya? Oke, kalau ada nih kasih tepuk ke kanan kirimu yang angkat tangan, kamu tidak sendiri. Oke, baik. Kalau kita tidak sendiri menghadapi musuh, berarti kita ada kesempatan untuk menghadapi musuh secara bersama-sama. Amin. Dan minta anugerah Tuhan supaya Tuhan memberikan anugerahnya turun atas kita sehingga Mazmur 97 itu terjadi. Api menjalar di hadapannya dan membakar habis semua musuhnya.